Jumpa lagi di Audio TV. Ya, security kamera yang satu ini hadir dengan konektivitas 4G. Ya, ini adalah Imo Cruiser 4G. Ya, kebanyakan security kamera atau kamera CCTV itu hadir dengan konektivitas Wi-Fi atau pakai Ethernet, atau ada juga yang pakai konektivitas klasik, kabel koaksial. Kalau yang satu ini kekinian ya, karena bisa pakai jaringan seluler. Ini membuat kamera yang satu ini bisa dipasang di mana saja selama ada listrik dan jaringan seluler 4G. Kamera ini juga menawarkan fleksibilitas tinggi karena mendukung fitur pan and tilt, dan dia punya IP66 yang membuat kita bisa memasangnya di tempat yang terbuka. Oke, langsung aja kita kupas tuntas security kamera dari Imo yang satu ini. Ya, Imo Cruiser 4G ini adalah salah satu security kamera yang ditawarkan oleh Imo di Indonesia. Brand yang satu ini memang punya jajaran security kamera yang terbilang lengkap, dan beberapa di antaranya udah pernah kita bahas ya. Bahkan sebenarnya kami pun sudah pernah membahas Imo Cruiser, varian dari Imo Cruiser 4G yang hadir tanpa dukungan konektivitas 4G. Nah, belum pernah nonton yang satu ini, belum pernah tahu bahwa kita bahas Imo, jangan-jangan karena belum subscribe. Makanya supaya selalu dapat update video-video terakhir kita, terkini kita, ya di subscribe dong dan hidupin notifikasinya. Oke, balik lagi ke Imo Cruiser 4G. Mari kita lihat apa yang ditawarkan kamera yang satu ini dan apa saja yang beda dengan Imo Cruiser biasa selain konektivitas 4G-nya. Kita mulai dari paket penjualannya. Isi paket penjualannya adalah tentunya ada unit kamera Imo Cruiser 4G. Lalu ada adapter daya dengan kabel sekitar 3 meter. Apakah kita perlu bilang ada chargernya? Ada chargernya? Oh, bukan. Ini bukan handphone. Jadi tentunya ada adapter daya di sini. Lalu ada set mounting bracket, ada sekrup, ada mounting template dan lain-lain. Dan ada set waterproof sleeve untuk konektor power dan Ethernet. Kemudian tentunya ada paket dokumen di sini. Nah, bicara soal desain, Cruiser 4G ini punya desain yang tidak sama persis dengan Cruiser biasa, tapi masih punya sedikit kemiripan lah ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya, dimensinya sekitar 120,7 x 136,2 x 183,3 mm dengan bobot sekitar 395 gram. Oh ya, tulisan Imo di sini bukan terbalik ya. Kamera ini memang harusnya dipasang dengan orientasi seperti ini. Di bagian muka kamera ini terdapat lensa kamera, spotlight, infrared, lampu indikator, serta mikrofon. Sementara untuk speaker, posisinya ada di sini ya. Di dekat bagian muka dari kamera terdapat kompartemen dengan penutup yang dikunci 2 baut. Ini adalah tempat pemasangan micro SD dan micro SIM serta tempat tombol reset. Penutup ini memiliki lapisan karet yang mencegah air masuk ke kompartemen. Ini memang kamera yang punya sertifikasi IP66. Jadi dia bisa dipasang di tempat yang terbuka ya. Kena hujan-hujan nggak ada masalah ini. Debu pun bukan masalah buat dia, ya kan angka depannya udah 6, berarti debu nggak masuk harusnya. Sementara di kiri dan kanan terdapat antena. Ada area tempat masang mounting bracket khusus untuk kamera ini. Di dekat area itu ada juga kabel untuk konektor power dan konektor Ethernet. Untuk spesifikasinya, sensornya adalah 2 megapiksel CMOS sensor, resolusinya Full HD, frame rate-nya sampai dengan 15 frame per second. Lensanya ini adalah fixed lens 3,6 mm. Untuk video compression dia bisa H264, juga bisa H265 kekinian ya. Untuk storage dia pakai micro SD yang mendukung sampai ukuran 256 GB. Bisa juga pakai cloud storage dari Imo ya. Konektivitasnya tentunya bisa 4G, tapi dia juga bisa pakai fast Ethernet. Kamera ini juga mendukung protokol on-fifth untuk koneksi dengan Ethernet. Dan untuk weatherproof kita udah bahas tadi, dia pakai IP66. Nah, sama seperti kamera Imo yang lain, penggunaan perangkat Cruiser 4G ini tentu melalui aplikasi Imo Live yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Atau untuk penggunaan dari desktop atau laptop yang berbasis Windows, tersedia juga aplikasi untuk PC. Nah, yang membedakan setup Cruiser 4G ini dengan beberapa kamera security Imo yang pernah kami coba sebelumnya adalah kita tidak perlu menghubungkan ini ke Wi-Fi. Kenapa? Karena kamera ini memang tidak mendukung Wi-Fi. Kamera ini hanya mendukung konektivitas seluler 4G dan Ethernet saja. Jadi untuk setup awal kita hidupkan saja kamera dengan SIM card yang aktif dan sudah terpasang di dalamnya. Lalu tunggu lampu indikator menyala hijau solid. Kalau lampu indikator hijau terus berkedip, itu artinya kamera belum terhubung ke internet lewat 4G. Jadi
mungkin coba gunakan kartu lain kalau misalnya nggak nyambung, atau mungkin isi pulsa dulu. Kalau lampu sudah menyala hijau solid, scan QR code dari aplikasi dan setelah beberapa saat kamera langsung terdaftar di aplikasi. Saat diakses dari aplikasi, apa yang ditawarkan IMO Cruiser 4G ini tidak banyak berbeda dari kebanyakan kamera IMO yang lain. Kita bisa melihat live view dari kamera dengan pilihan resolusi 480p, 720p atau 1080p. Live view ini bisa aktif sampai 30 menit. Nah, ada opsi untuk mengaktifkan audio. Jadi bukan cuma melihat tampilan live view saja, kita juga bisa mendengar suara dari tempat kamera dipasang. Kita tentunya juga bisa membuat snapshot atau rekaman video dari live view. Kemudian, di tengah ada tombol untuk mengaktifkan two-way talk. Jadi kita bisa bicara dengan yang ada di dekat kamera. Kemudian, di area bawah ada menu untuk mengakses fitur pan and tilt dari kamera ini. Kita bisa menggerakkan kamera ke arah yang sesuai yang kita inginkan. Kita juga bisa menyimpan area pemantauan lewat opsi favorit ya. Bisa sampai 6 area favorit. Jadi kita bisa dengan cepat beralih ke area-area tersebut. Lalu masuk ke fitur detection. Kamera ini tentunya dilengkapi dengan fitur detection yang disertai dengan smart tracking, memanfaatkan fitur pan and tilt. Jadi saat ada objek yang terdeteksi bergerak di area yang dipantau, kamera akan mencoba mengikuti gerakan objek tersebut. Tentunya sampai sebatas kemampuan pan and tilt si kamera ini. Setelah beberapa saat tidak ada gerakan terdeteksi, kamera akan kembali ke posisi semula. Saat mendeteksi ada pergerakan di area yang dipantau, kamera bisa memberikan notifikasi ke aplikasi yang ada di smartphone kita, disertai dengan snapshot atau foto saat gerakan terdeteksi. Sementara kalau kita menggunakan micro SD atau layanan cloud dari IMO, kita juga bisa melihat rekaman singkat saat ada gerakan yang terdeteksi tadi. Kita juga bisa membatasi deteksi hanya untuk manusia saja dengan mengaktifkan human detection. Masih terkait fitur detection, kita bisa mengatur sensitivitas terhadap gerakan, area di mana gerakan harus dipantau, serta kapan saja fitur ini otomatis aktif. Ada juga fitur untuk menyalakan spotlight secara otomatis saat ada gerakan yang terdeteksi. Beralih ke fitur night vision, kita bisa menggunakan spotlight di kamera ini untuk menerangi area yang dipantau saat kondisi sekitarnya gelap. Ini membuat live view dan rekaman yang ditangkap tetap berwarna, tapi karena ada lampu menyala, orang yang berada di sekitar kamera akan jadi tahu posisi kamera ini ada di mana. Selain itu, ada juga opsi menggunakan infrared. Rekaman yang didapat tentu akan berubah jadi hitam putih ya. Tapi ini membuat posisi kamera jadi relatif tidak mencolok. Jadi orang nggak tahu, wah ada kamera di situ ya. Ada juga opsi smart, di mana saat hanya melakukan pemantauan, kamera akan menggunakan infrared saja. Sementara saat ada gerakan terdeteksi, spotlight otomatis menyala agar rekaman yang didapatkan tetap berwarna. Dan mungkin agar orang yang lewat jadi tahu, wah saya dipantau CCTV nih. Nah, kalau tidak butuh fitur night vision ini, ada juga opsi untuk di-off-kan saja. Ada juga di sini opsi share device untuk membagi akses kamera ke orang lain di aplikasi IMO Live. Sayangnya, di aplikasi IMO ini tidak tersedia fitur untuk mengetahui kuota yang terpakai saat menggunakan jaringan seluler. Nah, kalau kita bicara terkait penggunaan kuota internet di jaringan seluler, kami mencoba melakukan pemantauan penggunaan kuota melalui aplikasi bawaan operator nih ya. Kami melakukan pengujian di 3 skenario berbeda, masing-masing kurang lebih selama 24 jam. Hasilnya sebagai berikut ya. Pertama, kalau kita tidak menggunakan fitur live view dan hanya menerima notifikasi saat ada gerakan terdeteksi dalam 24 jam pengujian, kuota terpakai sekitar 20 MB saja. Ini tentunya sangat bervariasi ya, tergantung dari seberapa sering ada gerakan yang terdeteksi oleh kamera. Untuk pengujian ini kami menempatkan kamera di ruang depan kantor kami dengan tingkat pergerakan yang terbilang relatif banyak dalam 24 jam. Sementara kalau kita sesekali menggunakan fitur live view untuk memantau kondisi di tempat pemasangan kamera, kuota yang terpakai tentunya akan lebih besar. Kita coba pantau secara rutin sekitar 1-2 menit ya, setiap 2 jam sekali. Total waktu pemantauan sekitar 20 menit dalam sehari. Kuotanya langsung berkurang sekitar 70 MB dalam pengujian ini. Sementara kalau kita cukup paranoid atau cukup sering memantau live view dari kamera dengan total waktu pemantauan mencapai lebih dari 2 jam selama dalam kurun waktu 24 jam, kuota yang terpakai di pengujian kami itu sekitar 300 MB. Nah, sebagai catatan, IMO sendiri menyebutkan kalau memantau live view selama 30 menit itu akan menggunakan kuota sekitar 150 MB. Tapi hasil pengujian kami menunjukkan penggunaan kuota di bawah itu ternyata ya.
Oh ya, sebagai catatan, pengujian kami itu pakai resolusi 1080p, jadi nggak pakai diturun-turunin. Oke, kalau kita bicara harganya, ini ada di kisaran 1,2 jutaan ya. Jadi lumayan lah ya, udah canggih, udah bisa pakai seluler pula di sini ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walaupun sebenarnya kamera ini bisa ditempatkan hampir di mana saja, selama tempat itu terjangkau jaringan seluler 4G, opsi daya untuk kamera ini membuat kita tetap harus menyediakan stop kontak listrik di dekat kamera ini ya. Kemudian, tidak ada koneksi Wi-Fi di cruiser 4G ini. Jadi perhatikan dulu saat membeli, apa memang butuh cruiser 4G atau cruiser polos yang memang supportnya Wi-Fi. Lalu, perlu diingat juga kelancaran streaming live view tentu akan tergantung kualitas sinyal 4G di tempat pemasangan kamera. Kemudian, ada fitur yang hanya bisa dijalankan atau didapatkan dengan berlangganan paket IMO Protect. Dari sisi kelebihannya, ya setupnya mudah, bahkan seharusnya lebih singkat dan sederhana dari perangkat IMO yang menggunakan Wi-Fi. Dan kemudian jelas, dia sudah menggunakan 4G, jadi seharusnya tempat pemasangan bisa sangat fleksibel. Kemudian dia punya fitur pan and tilt, jadi bisa ngeliat kemana-mana nih ya. Tersedianya fitur untuk menentukan posisi-posisi favorit, itu juga jadi kelebihan tersendiri ya. Lalu sudah dukung resolusi Full HD, kodeknya juga udah H264 dan H265 kalau mau lebih irit. Tersedia motion detection, human detection, dan smart tracking. Ada juga smart night vision, two-way talk, dan berbagai fitur menarik lainnya. Dan yang penting banget, dia sudah IP66, jadi bisa untuk penggunaan outdoor. Ya, IMO Cruiser 4G ini seharusnya cocok untuk yang ingin memasang security camera di tempat yang tidak terjangkau sinyal Wi-Fi, atau bisa juga digunakan kalau memang kita tidak punya jaringan Wi-Fi di tempat pemasangannya ya. Konektivitas 4G ditambah dengan fitur pan and tilt membuat kamera ini memiliki fleksibilitas penggunaan yang tinggi dengan area pantau yang terbilang luas. Ditambah lagi dengan adanya IP66, kita jadi nggak harus pusing lagi menyiapkan atap spesial banget ya supaya dia nggak kebasahan. Ya, tampias dikit-dikit nggak masalah buat dia. Jadi kalau memang kalian sedang mencari security kamera dengan fleksibilitas tinggi seperti yang ditawarkan oleh Cruiser 4G ini, khususnya untuk penggunaan di tempat yang jauh dari jangkauan Wi-Fi, ya kamera satu ini bisa jadi opsi yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.